Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan hidayahnya, kita dapat berjumpa di dalam program daring di tengah pandemi COVID-19. Pertama kali kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar Mulia Siregar selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang telah memprogramkan acara diskusi daring melalui webinar ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan undangan yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Amin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Iskandar Mulia Siregar, selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, sekaligus membuka diskusi daring ini. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari 3 orang narasumber kita kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan bagi yang dalam di tengah-tengah presentasi sudah memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, boleh mencantumkan itu di dalam kolom chat. Dan yang terakhir adalah simpulan atau resume dari diskusi ini dan ditutup dengan penutupan. Baik, langkah ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Iskandar Mulia Siregar, sekaligus membuka acara diskusi ini. Kepada Bapak Iskandar, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mas Wahyu. Berada di ruangan sebelah nih, di ruangan lain. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini mungkin tidak terlihat jelas semua, terbatas layarnya. Yang pertama tentu terima kasih dan salam hormat buat narasumber, ada Pak Asadi dan Pak Borju. Ini Pak Mukhtar Hadi ini nama kerennya ini Pak Borju. Jadi kalau di Muara Jambi kita ke sana kalau tidak kenal Pak Mukhtar Hadi, lambaikan tangan dulu Pak Mukhtar Hadi ya. Pak Borju kalau nggak kenal berarti kita yang kurang gaul. Nggak kenal sama Pak Borju. Juga tadi yang saya hormati ada Bu Sondang, tadi saya lihat ada Bu Sondang, Pak Bambang Wiku dari Aceh, ada Pak Alwan dari Bangka Belitung, ada Pak Dodi dari Sangiran, ada dari BPNB Bali, jadi cukup lengkap. Kita Pak Ivan juga dari ibu kota, ada nih kumpul Pak Ivan. Tapi hanya fotonya aja bukan video Pak ya. Mbak Nopi, terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua. Ternyata masa pandemi seperti ini membawa ya tentu selain keprihatinan juga membawa ada pelajaran, banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana layaknya manusia memang itu sangat bisa sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan. Di tengah-tengah pandemi ini ya inilah kreativitas itu muncul ternyata Bapak Ibu semua, dan inilah salah satu bentuknya. Dulu kita tidak akan terpikirkan akan melaksanakan diskusi melalui
jaringan internet seperti ini, tapi ternyata ini cukup efektif dan dipergunakan hampir setiap instansi sekarang, terutama yang saya tahu tentu dari di lingkung Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan pagi ini juga mestinya kalau saya lihat ada instansi lain juga yang melaksanakan kegiatan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Mamang kok malu-malu ini kelihatan fotonya nggak utuh fotonya. Terima kasih sudah ikut bergabung, Pak Dodi, Pak Iwan dari Sangiran, Pak Jepri Lumbu dari Bali, apa siapa tadi Bang Sitorus tadi. Jadi di sini ada Sitorus, ada Siregar, lengkap semuanya dari ujung Pulau Sumatera sampai ke namanya paling jauh dari Maluku ya. Jadi kita rencana ada beberapa seri, mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu juga mengikuti. Kita ini di seri pertama ini yang ringan-ringan aja kita cerita ya Pak Borju ya, Pak Mukhtar Hadi. Ternyata zaman dulu juga ada wabah di sekitar Muara Jambi dan itu disikapi dengan kreatif oleh masyarakat di sana dengan arif, tidak selalu menyalahkan alam, tidak selalu menyalahkan ini kenapa saya kena wabah ini, tapi ini dimaknai, disikapi secara arif sehingga menimbulkan kreativitas di lingkungan masyarakat sana. Mungkin ini sebagai pembuka, kata pembuka Mas Wahyu, Pak Wahyu Adi Nugroho, Ya, dan ini diskusi daring kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Pak Iskandar atas sambutan dan pembukaan yang sudah eh, disampaikan. Namun sebelum saya memperkenalkan ketiga narasumber kita hari ini, perkenalkan nama saya Wahyu Adi Nugroho yang akan menyertai atau menemani seluruh peserta menjadi moderator atau pemantik selama webinar ini atau diskusi ini berlangsung. Baik, yang pertama narasumber kita adalah Saudara Mukhtar Hadi, SHI, atau populer dipanggil sebagai Bang Borju. Beliau adalah pemuda Muara Jambi yang bergerak sebagai penggiat seni, penggiat budaya, dan penggiat pendidikan non-formal berbasis muatan lokal. Pengalaman organisasinya lebih banyak dicurahkan kepada komunitas, antara lain Balai Kreasi Pemuda Candi Muara Jambi sejak 2007 hingga 2010, bergerak di komunitas Padmasana dari 2011 sampai 2019, dan saat ini menjadi ketua komunitas Rumah Menapu. Narasumber kita ini secara fenomenal mendirikan sekolah non-formal, yaitu Sekolah Alam Raya Muara Jambi atau Saramuja, yang masih berjalan hingga saat ini. Beliau menempuh pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, aktif sebagai pembicara skala regional, nasional, maupun internasional. Dalam 5 tahun terakhir, Bang Borju pernah menjadi pembicara di seminar internasional di kampus ISIAS Singapura pada tahun 2015, kemudian menjadi peserta Exhibition Crossing the Straits di kampus LaSalle McNally School of Fine Art Singapura, dan di tahun 2019 kemarin menjadi pendamping peserta seniman mengajar. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Ignatius Suharno. Beliau adalah Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Pendidikan formal beliau adalah ditempuh di jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau mulai debut profesional dalam bidang cagar budaya sejak tahun 1993, dan kalau kita hitung mundur, sekarang sudah hampir 30 tahun beliau bergelut di bidang cagar budaya. Tentu saja pengalaman, pengetahuan beliau layak kita nantikan
dibagi di forum diskusi yang seru di pagi hari ini. Dan last but not least, pembicara kita yang ketiga atau narasumber kita yang ketiga adalah Saudara Ashadi Mufsi Zazali, SSMA, yang sering juga dipanggil sebagai Mas Didi ya. Biasanya mahasiswanya memanggil dengan Mas Didi. Setelah sempat mengajar di jurusan Arkeologi Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara di 2014 sampai 2015, sejak 2015 sampai sekarang Mas Didi mengajar di jurusan Arkeologi Universitas Jambi. Pendidikan formal beliau adalah sarjana arkeologi di Universitas Udayana Bali, dan jenjang magister beliau tempuh di program pasca sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Selain kesibukan beliau mengajar di program studi arkeologi Universitas Jambi, beliau juga aktif di organisasi Masyarakat Advokasi Warisan Budaya atau Madya Indonesia sebagai koordinator wilayah Sumatera. Demikianlah perkenalan singkat dari para narasumber kita di pagi hari ini. Dan tema yang akan kita angkat kali ini adalah memori kolektif masyarakat Muara Jambi menghadapi wabah yang menimpa mereka di masa lalu. Sebagai pembuka, saya akan mengutip pernyataan dari Profesor Barbara Mitsal mengenai memori kolektif, bahwa memori kolektif merupakan sebuah representasi dari masa lalu yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menentukan identitas kelompok, menggambarkan kondisi saat ini dan merupakan visi dari masa depan. Yang saya garis bawahi di sini adalah memori kolektif merupakan sebuah representasi dari masa lalu. Jadi dan memiliki visi masa depan. Jadi ada proses mengingat di sini. Biasanya proses mengingat ini walaupun sudah menjadi memori kolektif, biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang solid, misalnya seperti tugu atau tugu peringatan dan sebagainya. Tapi di Muara Jambi ini menjadi unik karena memori kolektif itu dikemas atau diwujudkan dalam praktik-praktik budaya, salah satunya adalah bentuk tari topeng. Yang kemudian menjadi lebih menarik adalah bagaimana mereka atau memori kolektif ini disampaikan melintasi generasi. Bagaimana generasi yang menjadi pewarisnya dari memori kolektif tersebut menyikapi di masa kini. Bagaimana peran-peran mereka itu juga menjadi hal yang seru dan akan diperbincangkan di diskusi kali ini. Kemudian keberadaan masyarakat Muara Jambi yang berada di dalam kawasan Percandian Muara Jambi ini juga menjadi sebuah environment yang luar biasa. Jadi bagaimana regulasi atau peraturan perundangan ataupun pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dapat memayungi baik itu cagar budaya maupun kebudayaan atau entitas budaya yang ada di Desa Muara Jambi. Menjadi sebuah environment yang bisa saling bahu-membahu, bisa bersinergi dan menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir adalah bahwa fenomena ini perlu dilihat juga atau ditelisik lebih jauh dari perspektif akademik yang tentu saja syarat akan kandungan teoritis dan ini akan meneropong lebih jauh lagi mengenai keberadaan tari topeng ini. Baik, untuk mendekatkan kita, karena kita ada dari, tadi disebutkan oleh Pak Iskandar, ada dari Sabang sampai Ternate tadi, untuk mendekatkan antara peserta diskusi ini dengan objek atau tema yang akan kita bahas, marilah kita bersama-sama menikmati tayangan mengenai tari topeng.
Muara Jambi ini menceritakan tentang pada zaman dahulu Desa Muara Jambi ini terkena wabah penyakit kusta. Dan katanya orang-orang yang terkena penyakit kusta ini diungsikan atau terisolir dari masyarakat umumnya. Dan mereka diinapkan di tengah hutan yang orang Desa Muara Jambi menyebutnya hutan. Lestarikanlah topeng Muara Jambi. Topeng Muara Jambi. Langkah yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan topeng dan alat musik seadanya, lalu mengarak diri ke tengah masyarakat, dan secara manusiawi masyarakat yang lain menerima dan merasa terhibur, dan di sanalah terjadi interaksi. Masyarakat bisa memberikan makanan, minuman pada keranjang yang mereka bawa. Kalau ini temanya kita lihat dari wajah topengnya dan daun-daun krisik ini jin krisik. Wadah ini makanya tak juga wajah aku yang belum merasakan topeng Muara Jambi ini baru dahsyat. Terus sampai jumpa di tahun depan. Pesan untuk anak-anak muda tetap melanjutkan tradisi kebudayaan karena itu sangat penting untuk sebuah nilai dan makna daripada sebuah peradaban. Di Hari Raya Idul Fitri intinya adalah waktu di mana kita saling memaafkan, saling berbagi, dan saling membersihkan. Baik, demikian tayangan mengenai tari topeng. Semoga memberikan gambaran, mendekatkan para partisipan dalam diskusi ini dengan tema yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, dan nanti akan secara simultan akan dilanjutkan oleh pembicara yang kedua dan yang ketiga. Untuk yang pertama kepada Bang Borju, waktu dan tempat disilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, kalau orang Jambi ini Mas ya, kalau nggak pantun nggak lengkap nih Mas. Iya. Saya kasih pantun dulu. Berombalam di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Surabaya beli pepaya. Namo Buddhaya. Ke pasar membeli putu. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Kepala BPCB, Bapak Iskandar yang saya hormati, Bapak Ibu di diskusi daring kali ini yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah wabah COVID ini. Nah, di pemaparan saya kali ini, sesuai dengan tema daring kali ini, yaitu mengembalikan memori kolektif masyarakat Muara Jambi berhubungan dengan wabah.
Jadi di Muara Jambi sendiri ada kesenian topeng labu Muara Jambi. Jadi yang saya kutip untuk tema di pemaparan seputaran kesenian topeng Muara Jambi yaitu intisari dari kesenian ini sendiri, memanusiakan manusia. Bukan berarti kita bukan manusia sebelumnya. Dalam artian bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan kesenian ini banyak nilai yang nantinya akan mengantar kita menjadi hakikat manusia yang sebenarnya. Oke, next, Mas Wahyu. Oke. Nah, untuk pemahaman kita bersama ini sekedar sharing yang saya dapatkan di berbagai sumber di internet, yaitu topeng itu sendiri dari zaman prasejarah, berarti peradaban dari zaman dahulu sudah mengenal yang namanya budaya topeng. Dan topeng tertua pun sekitar berusia 9.000 tahun ini sudah ditemukan di Paris. Terus bentuk topeng yang bisa terbuat dari kulit atau kayu dan beberapa temuan lain yang terbuat dari batu, ini masih diteliti juga yang berusia 35.000 tahun. Terus yang di Indonesia sendiri, di Sumatera Utara, dan di Jambi sendiri pun di Museum Negeri Siginjai Jambi ini juga ada ditemukan topeng yang terbuat dari batu kapur. Jadi sekitar di 2019 saya tidak sempat memoto di dalam gedung koleksi Siginjai ini ada ditemukan topeng. Tapi untuk ini Mas Wahyu, untuk penjelasan dari topeng masih butuh diteliti. Oke, next. Nah, ini berkaitan dengan topeng juga, sama seperti di Muara Jambi yang berhubungan dengan upacara-upacara ritual, terus mengembalikan cerita-cerita leluhur. Tujuannya banyak sekali dan interpretasi terhadap dewa-dewa. Kalau kita lihat di Indonesia, seperti di Jawa sendiri pun banyak topeng wayang-wayang yang menggunakan topeng. Dan di beberapa kegiatan juga topeng digunakan untuk upacara, terus berburu, pesta, dalam pesta pertunjukan, teater, gaya hidup. Sampai saat ini, topeng masih relevan dengan kalau kita melihat olahraga, di dunia film pun digunakan topeng. Terus tujuan medis. Yang sekarang lagi dihimbau oleh pemerintah mengenai masker. Sebenarnya nggak usah dihimbau, kita dari dahulu sudah menggunakan mask piece, topeng wajah. Dan ini sudah dipakai sejak zaman dulu sehingga urusan medis juga digunakan. Dan ini beberapa sumber yang saya dapat, topeng-topeng yang berada di berbagai peradaban. Oke, itu mungkin sekilas saja untuk gambaran awal mengenai topeng. Karena sumber-sumber ini bisa kita dapat di berbagai media ya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini baru saya ngawalin mengapa saya memasang surat kabar ini. Jadi ini surat kabar awal dari perintisan teman-teman di Muara Jambi untuk meneliti mengenai topeng ini. Yang sebelumnya di Muara Jambi permainan topeng ini ya cuma diarak 1 tahun sekali. Terus masyarakat ya terbiasa dengan hal ini, tapi tidak ada penelitian secara mendalam untuk kesenian ini, sehingga asumsi masyarakat di Muara Jambi ada yang menganggap ini sekedar hiburan, ada juga yang sempat mencemooh kita pada awalnya, dibilang nggak ada kerjaan karena pemahaman tentang sejarah maupun nilai ini belum
belum tersosialisasikan sebelum tahun ini, surat kabar tahun 2009. Jadi di tahun tersebut saya dan teman-teman, ada seorang teman dari media, yaitu dari Kompas, Mbak Irma, ini sempat bersama kita untuk meneliti mengenai topeng ini dan diangkat ke surat kabar dari ngemis hingga naik pentas. Dan di surat kabar ini bisa kami dapatkan beberapa narasumber, 2 orang narasumber yang sekarang kedua orang ini sudah meninggal dunia. Itu almarhum Datuk Sahak namanya, terus ada Datuk Hasan, dan mereka memberikan informasi kepada kita. Waktu itu usia mereka sudah hampir mendekati 70 tahun. Nah, yang uniknya di sini, kalau kita mau bicara angka tahun berapa topeng Muara Jambi ini lahir, ini tidak kami dapatkan, karena beliau bercerita di usianya waktu kecil, beliau sudah bermain, yang 2 orang narasumber kita. Terus orang tua beliau menceritakan juga bermain topeng tersebut. Jadi kita simpulkan bahwa kesenian topeng yang ada di Muara Jambi ya secara turun-temurun ini terus dimainkan. Oke, next, Mas. Nah, ini identiknya topeng Muara Jambi, yaitu di topeng di Hari Raya Idul Fitri. Ini suasana topeng di saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau di Muara Jambi, Hari Raya Idul Fitri itu terasa hambar kalau nggak ada arakan topeng ini. Jadi dimulai dari jam 3 sore, persiapan kita untuk mengarak diri dari ujung kampung hingga ke awal kampungnya. Ada 9 RT di sana. Dan setiap rumah yang disinggahi selalu memberikan makanan, minuman. Jadi suasananya seru. Tapi tahun ini bakal kita buat konsep lain, konsep topengnya, yaitu seputar sosialisasi mengenai penanganan COVID-19 ini. Oke, next. Nah, untuk sejarahnya sendiri, saya awali dengan wabah. Kusta ini sebagai penyakit kutukan. Jadi ada beberapa kesamaan ya mengenai kusta. Yang terkena kusta ini diasingkan, terisolir ya. Diasingkan ke dalam hutan. Nah, dengan istilah saya garis bawahi yang ngutan ini, yang menariknya di istilah ngutan ini. Yang kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang ya physical distancing, jaga jarak. Nah, dalam hal ini pandangan masyarakat pada waktu dulu juga mengenal menjaga jarak dari penderita kusta. Tapi yang dahulu mereka masih memarginalkan, sifatnya memarginalkan satu kelompok. Jadi melupakan esensi kemanusiaannya itu sendiri. Berbeda dengan jaga jarak yang kita terapkan. Hubungan satu manusia dengan lain. Kalau ngutan di istilah yang terdahulu yang memutuskan. Terus di saat Hari Raya Idul Fitri yang terkena penyakit ini, mereka kembali ke desa karena merasa rindu, dan dengan cara mengarak diri di tengah masyarakat dengan menggunakan topeng, dan masyarakat yang berada di desa secara manusiawi, karena mereka tidak tahu siapa yang berada di belakang topeng tersebut, padahal yang di belakang topeng orang yang mereka usir yang pertama kali. Tapi secara manusiawi, karena mereka mendapatkan satu hak batin bagi mereka, muncul sifat menjatuh yang sebenarnya berbagi.
Nah, di sini dalam keranjang Oke, ini seputar cerita rakyat yang mengantar sejarah dari topeng itu. Nah, ini nilai yang bisa diambil dari kesenian topeng Muara Jambi, sikap saling menghormati sesama manusia, terus adanya kesetaraan, sikap saling memberi, dan tolong-menolong sesama manusia. Ini 3 nilai yang bisa kita petik dari kesenian topeng Muara Jambi. Oke, next. Nah, ini makna yang dipakai. Jadi, untuk properti yang digunakan di kesenian topeng Muara Jambi, ini tidak terbuat dari kayu, tapi dari tempurung labu manis. Ini ada foto yang saya memegang buah labu ini. Jadi, ini jenis labu tempat wadah air. Kalau kita pernah nonton film-film Dewa Arak ya, tapi jenis labunya ini bukan jenis bentuknya bukan bentuk labu botol itu, tapi ininya sama, labunya sama, cuma bentuknya aja yang berbeda. Dan ini banyak kalau di Muara Jambi di pinggir-pinggir sawah masyarakat. Nah, masyarakat di waktu bercocok tanam menanam padi, mereka menyisipkan labu untuk kebutuhan sehari-hari di pinggir-pinggir sawah. Dan di waktu labu ini sudah tua, karena di waktu muda labu ini bisa dipakai untuk sayur. Terus ketika tua, kulitnya mengalami keras, dan ini terbentuk menjadi tempurung topeng. Terus ambil makna yang dari labu ini tidak pernah diceritakan dari zaman dahulu, tapi teman-teman di komunitas, khususnya saya sendiri, mencari aksesoris ini untuk menambah dari kesenian topeng. Memandang bahwa di Hari Raya Idul Fitri, karena fungsi labu ini sebagai pendingin air pada waktu dahulu, di Muara Jambi juga digunakan. Jadi kalau di waktu bulan puasa, tempurung ini diisi air dan direndam di Sungai Batanghari, dan di waktu buka puasa diangkat, air akan terasa dingin. Jadi butuh kedamaian, butuh kesejukan di saat Hari Raya Idul Fitri. Terus ada lagi yaitu ijuk, yang saya hubungkan dengan pembersih sapu. Terus pakaian tidak sama dengan kreasi topeng yang seperti di beberapa daerah yang menggunakan pakaian khusus. Tapi topeng Muara Jambi cuma pakaian bekas tapi masih layak dipakai, biasanya berbentuk daster, seperti yang video yang ditayangkan tadi. Dan ini memang kita menggambarkan kondisi orang yang diasingkan dengan pakaian seadanya dan kesederhanaan di saat Hari Raya Idul Fitri. Oke, next, Mas. Itu nilai yang bisa kita ambil dari properti topeng. Musik utama dari kesenian topeng ini dahulunya cuma menggunakan gong dan gendang. Nah, bila kita ambil dari gong itu sendiri, karena di beberapa situs dunia, terus khususnya di Candi Muara Jambi juga ditemukan gong, terus untuk memberikan kabar, memberikan informasi pada zaman dahulu. Ini digunakan di dalam kesenian topeng ini. Terus ada gendang, dan yang di dalam foto ada tambahan-tambahan untuk menambah suasana musik ini biar hidup. Zaman sekarang ditambahlah akordeon, bisa ditambah zimbe. Nah, ini perkembangan topeng labu Muara Jambi sampai sekarang. Jadi alhamdulillah setelah kita mencari
kata mengenai kesenian topeng Muara Jambi ini. Topeng Muara Jambi yang jelasnya sekarang sudah melekat di masyarakat Muara Jambi yang sudah dikenal luas di Provinsi Jambi. Otomatis mereka topeng budaya menjadi atraksi wisata di Desa Wisata Muara Jambi. Karena di Desa Muara Jambi sudah terbentuk lembaga desa wisata dan juga menempati kawasan situs percandian Muara Jambi, secara otomatis sering dikunjungi Desa Muara Jambi, dan kesenian topeng ini menjadi atraksi yang kita kemas dalam berbagai bentuk. Jadi ketika ada kunjungan tamu di Muara Jambi, tari topeng Muara Jambi ini bisa kita pakai untuk tarian penyambutan, karena ini juga menjadi identitas daerah. Bahwa kalau jalan ke Jambi, kalau mau mengenal topengnya ya datang ke Muara Jambi. Oke, Mas. Terus kembangkan lagi topeng Muara Jambi. Nah, itu yang mulutnya terbuka itu bukan topeng itu, Mas. Yang di sampingnya. Jadi yang menjadi bahan pembelajaran di dunia pendidikan. Kalau dahulu memang di sekolah yang saya garap dan teman-teman garap yang sampai sekarang, yaitu sekolah Sungai, kalau dulu sekolah Alam Raya Muara Jambi, dan regenerasinya sekarang menggarap sekolah Sungai. Tapi masih bahan pembelajarannya masih sama seperti sekolah Alam Raya Muara Jambi. Dan di beberapa SD yang di Muara Jambi sudah mulai mengenalkan ini juga ke dalam MULOK, muatan lokal, SLTP, terus SLTA yang ada di sekitaran desa. Semoga baik dinas pendidikan atau camat di beberapa wilayah bisa menerapkan Oke, next. Nah, ini yang terbaru, kita mengkreasi topeng Muara Jambi ini dikemas menjadi tari kontemporer. Nanti di akhir sempat berkolaborasi dengan teman-teman seniman mengajar, program dari Kementerian Pendidikan, dan teman-teman ini ada spesifik dari musik, teater, terus penulis, komposer, dan mereka berkolaborasi dengan teman-teman di Muara Jambi untuk mengangkat kesenian topeng digarap menjadi pertunjukan yang tidak perlu menunggu, kita lihat dalam bentuk tari dan teater. Nah, tari ini ya menggambarkan cerita yang cerita dari kesenian topeng Muara Jambi. Oke, next. Nah, ini teatrikal topeng labu yang saya kasih judulnya Ngutan. Ini pernah kita tampilkan di 2019 lewat event pegelaran yang kita kasih nama Beselang Pengalaman. Jadi di dalam teater Ngutan ini, alur ceritanya kita garap lebih ke kedaerahan, yaitu bernuansa Melayu, yang menceritakan tentang wabah penyakit yang menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat, gambarnya seperti itu. Dan ini videonya ada, ini masih, kalau orang Jambi bilang coming soon. Nantinya di Juli akan kita rilis ininya, film dari teater ini. Oke, next. Ini upaya pelestarian yang pastinya memberikan pemahaman kepada generasi melalui media dunia pendidikan ya. Sekolah non formal, terus kami mencoba menampilkan pertunjukan kesenian topeng Muara Jambi pada setiap event. Karena di Muara Jambi ada beberapa event yang kita garap. Kalau 1 tahun sekali ada kita garap Festival Candi Panggung Solidaritas
seni budaya Candi Muara Jambi, terus Beselang Pengalaman yang kita masukkan ke dalam, jadi kesenian topeng kita masukkan ke dalam event tersebut. Terus mendirikan wadah pendidikan non formal yang telah digarap oleh teman-teman. Untuk di dalam event-event kami juga sering mengadakan lomba kreativitas dengan medianya topeng. Ini tuh Mas. Next. Oke. Mungkin itu pemaparan dari saya mengenai kesenian topeng Labu Muara Jambi. Dan di sesi ini, kalau masih ada waktu Mas Wahyu, untuk saya ingin memperlihatkan kreasi terbarunya dari topeng Labu Muara Jambi. Tari topeng Labu Muara Jambi. Baik, Mas Pak Borju ya. Mungkin nanti kita bisa sisipkan di sisa waktu yang tersedia. Jadi kita akan melaju dulu ke diskusi kita kali ini, dan bagaimana dinamika pewarisan dari memori kolektif itu hidup, bagaimana proses dari awal kreasi atau penciptaan dari penyikapan terhadap suatu wabah ini muncul, kemudian berselang waktu, bagaimana ini kemudian mengalami masa krisis, di mana person-person atau orang-orang yang masih melakukan praktik budaya ini kemudian semakin lama semakin habis atau berganti generasi. Maka PR untuk generasi yang masa kini ini tentu saja sangat baik, yaitu bagaimana mereka mengangkat nilai-nilai seperti kesetaraan, tolong-menolong, kemudian sifat-sifat humanis yang menjadi kunci di sini ketika sebuah memori kolektif kemudian tidak lagi dipahatkan dalam bentuk tugu, dalam bentuk monumen, tapi dalam sebuah praktik. Berarti memori kolektif ini harus sering dimainkan, atau harus diatraksikan, atau harus sering muncul di event apapun. Karena kalau praktik budaya ini kemudian tidak ada lagi, maka memori kolektif yang tadinya akan memberikan identitas, jati diri, dan menjadi inspirasi untuk generasi mendatang, itu kemudian tidak lagi bisa didapati di masa kini dan masa mendatang. Baik, kepada para peserta yang sudah mempunyai tanggapan atau pertanyaan, boleh sementara ini baru boleh menuliskan di dalam chat. Itu akan kami inventaris nanti, akan kita bacakan di sesi jawab nanti. Dan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung itu nanti ada di sesi tanya jawab.